Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulil mujtaba Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi wa kulli man ittaba'al huda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, sidang jemaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita berada di waktu yang mulia, lalu dikumpulkan di tempat yang mulia, serta berkumpul bersama orang-orang yang mulia. Masya Allah, 3 nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita di hari Jumat, waktu yang mulia, lalu di tempat yang mulia, di masjid, di rumah Allah, lalu berkumpul bersama orang-orang yang gercep, gerakan cepat menuju rumah Allah untuk menunaikan kewajibannya, yakni sholat Jumat secara berjemaah. Masya Allah, 3 nikmat ini sudah begitu luar biasa. Nikmat iman yang ada di dalam hati kita dan nikmat Islam yang kita tetap pertahankan di dalam jiwa-jiwa kita. Ini nikmat yang begitu besar. Apalagi nikmat yang paling besar, kata seorang ulama yang ketika ditanya oleh muridnya, wahai guru, apa nikmat yang paling kecil? Nikmat terkecil yang Allah berikan adalah nafas kita. Oksigen yang kita dapat adalah nikmat yang begitu kecil, tapi ternyata begitu mahal harganya kalau dirupiahkan. Sedangkan nikmat terbesar, bertanya lagi seorang murid kepada gurunya, apa nikmat yang paling besar yang Allah berikan kepada manusia? Maka nikmat yang paling besar, kata sang guru, adalah nikmat yang dimana Allah Subhanahu wa taala turunkan sosok baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi begitu kikir kita, begitu pelit kita, begitu bakhilnya kita ketika kita mendengar nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lalu kita enggan untuk mengirim salawat kepada beliau. Mari kita senantiasa untuk selalu bersalawat, apalagi ini hari Jumat. Begitu banyak manfaat yang dihitung berlipat-lipat, dan insya Allah kita terhindar dari mudarat, sehingga ini bisa menyelamatkan kita. Insya Allah kita bisa selamat di dunia dan akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, sidang jemaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak lama lagi kita sudah menghabiskan bulan Sya'ban ini, lalu kita memasuki bulan suci Ramadan. Maka apa yang bisa kita persiapkan? Apalagi di bulan suci Ramadan tahun lalu, kita lihat ada fenomena yang terjadi, pandemi begitu menakutkan, sehingga kita ini dilarang untuk kumpul, bahkan kita harus menjaga jarak. Dan apa yang terjadi jamaah sekalian, hari ini kita sudah mulai makin kebal. Walau virus itu bermutasi, justru manusia lebih hebat lagi, lebih bermutasi lagi, imun di dalam diri, iman di dalam diri, sehingga kita ini tetap merasa aman karena ada Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kita kesehatan. Kita tidak pernah takut yang namanya mati, karena yang kita takutkan apa yang kita sudah persiapkan sebelum mati. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Maka persiapan memasuki bulan suci Ramadan ini, kita harus siapkan bekalnya, sehingga kita bisa maksimal mendapatkan pahala demi pahala yang begitu luar biasa, ya, berlipat-lipat ganda. Huruf demi huruf di dalam Quran itu dilipat gandakan. Satu huruf saja, satu pahala dikali 10, lalu dikali lagi 10. Subhanallah, Masya Allah. Begitu banyaknya pahala yang Allah berikan, siapkan reward demi reward untuk kita semua yang bersemangat memasuki bulan suci Ramadan kali ini. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, apa bekalnya? Ada 3 jamaah. Ada 3 bekal yang kita harus persiapkan. Yang pertama adalah persiapan fisikal. Kalau dulu kita terjadi yang namanya social distancing, physical distancing, maka kita tetap harus mempersiapkan fisikal kita. Mempersiapkan fisik ini amat-amat penting. Kita tahu bahwa Ramadan itu momentumnya begitu banyak, kemenangan demi kemenangan. Kita tahu sejarah demi sejarah
yang tercatat di dalam lembaran yang begitu luar biasa kemenangan demi kemenangan Islam. Sebagaimana ada begitu banyak catatan yang kami sudah baca yang begitu luar biasa. Pertama, peristiwa kemerdekaan Republik Indonesia itu jatuh di bulan suci Ramadan. Fisik orang-orang yang memperjuangkan kemerdekaan ini tentu tidak biasa. Sedangkan orang-orang yang kafir, orang-orang Belanda itu tidak berpuasa di bulan suci. Sedangkan kita saat itu berpuasa namun tetap bisa menang. Subhanallah. Yang kedua, kita lihat perang Badar. Itu juga dimenangkan pada tanggal 17 Ramadan. Masya Allah. Di tahun 2 Hijriah. Padahal kaum muslimin saat itu sedang berpuasa. Tidak ada alasan bagi kita bahwa saya ini sedang berpuasa malas-malesan. Ini yang kedua. Sejarah juga mencatat kemenangan atas Bizantium. Anda tahu bagaimana di tanggal 17 Ramadan 218 Hijriah, bertepatan di tanggal 12 Agustus 838 Masehi, umat Islam menetapkan kemenangan atas Bizantium dalam perang Amoria di bawah kepemimpinan Khalifah Al-Muta'sim Billah, salah seorang khalifah dari Khilafah Abbasiyah. Dan di sini kita tahu begitu banyak kemenangan demi kemenangan. Ini baru 3 contoh, belum lagi pembebasan Andalusia. Anda tahu bagaimana Spanyol dulu itu pernah ditaklukkan Andalusia. Lalu kita pernah dengar juga bagaimana tentara Mongol di bawah Genghis Khan itu akhirnya apa? Dikalahkan oleh kaum muslimin. Lalu yang keenam, sejarah mencatat Khalid bin Walid meruntuhkan berhala Al-Uzza. Lalu kita tahu bagaimana kemenangan Salahuddin Al-Ayyubi begitu luar biasa menaklukkan kaum salib, dan itu bertepatan semua di bulan suci Ramadan. Maka apa yang menjadi motivasi kaum muslimin saat itu? Yang harusnya ini juga menjadi motivasi kita, menjadi motif besar kenapa kita harus mempersiapkan fisik. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, al-mu'minu qawiyyu khairun. Orang yang mukmin yang kuat, ya, itu jauh lebih baik. Lalu apa lagi? Wa ahabbu ilallah, dan lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi al-mu'minu qawiyyu khairun wa ahabbu ilallah. Jadi Allah Subhanahu wa taala lebih mencintai mukmin yang kuat daripada mukmin yang lemah. Namun pada keduanya kata Rasulullah ada kebaikan. Lalu dilanjutkan lagi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersungguh-sungguhlah untuk mendapatkan apa yang bermanfaat bagimu, dan mintalah pertolongan kepada Allah dan dari segala urusanmu. Serta kata Rasulullah, janganlah sekali-kali engkau merasa lemah, engkau merasa capek, mak. Lalu Rasulullah menyampaikan kembali, melanjutkan masih di hadis yang sama, apabila engkau tertimpa musibah, janganlah engkau berkata seandainya. Kata seandainya aku berbuat demikian, tentu aku tidak akan begini dan begitu. Tapi kata Rasulullah, katakanlah ini telah ditakdirkan oleh Allah, qadarullah, dan Allah berbuat apa saja yang Dia kehendaki. Karena ucapan seandainya itu akan membuka pintu-pintu syaitan. Hadis ini hadis yang sahih, diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam nomor 2664. Jadi dari sini kita bisa melihat banyak sekali kaum rebahan ya, ketika kita memasuki bulan ya demi bulan yang dimana kita mendapati pandemi, kita lebih banyak rebahan saat ini. Lalu update status di WA, di Facebook, lalu mengatakan akan indah pada waktunya. Hei, tidurmu terlalu miring. Islam itu bergerak, kita ini kaum muslimin itu bergerak. Kenapa penyakit itu berdatangan? Bukan karena kita ini ya terlalu banyak gerak, tapi kekurangan gerak. Banyak orang yang meninggal bukan karena kelaparan. Fakta membuktikan dari sebuah penelitian bahwa banyak yang meninggal dunia bukan karena kelaparan, tetapi karena kelebihan makan. Akhirnya ketika kelebihan makan kita malas bergerak, bawaannya adalah rebahan. Naudzubillah. Masyiral muslimin rahimakumullah. Itulah kenapa fisik ini perlu dipersiapkan. Itulah kenapa puasa ini dibatasi makan kita yang biasanya 3 kali sehari menjadi tinggal 2 kali saja.
Supaya apa? Kita betul-betul merasakan bagaimana fisik ini betul-betul, supaya kita tidak malas-malasan. Ini persiapan yang pertama. Persiapan yang kedua adalah siapkan budgetnya, siapkan finansialnya. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam disebutkan oleh para sahabat itu sangat dermawan, masya Allah. Namun kata para sahabat, kalau Rasulullah sudah memasuki bulan suci Ramadan, kedermawanannya lebih dan lebih dermawan lagi. Maka kenapa kita harus tetap mempersiapkan budget memasuki bulan suci Ramadan? Persiapkan bagaimana kita membuat buka puasa bersama. Minimal kita bisa membuat yang membantu masjid memasukkan dana untuk persiapan buka puasa setiap harinya, setiap buka puasa, masya Allah. Ini luar biasa, ini budget harus kita siapkan. Sedekah ini harus diperbanyak. Apalagi kita tahu manfaat sedekah itu begitu luar biasa. Tidak perlu bahkan menunggu Ramadan, sedekah itu sudah begitu banyak manfaatnya. Manfaat yang pertama, bagaimana rezeki kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan itu dilipat gandakan, subhanallah. Bahkan dikatakan oleh ulama itu 10 kali lipat minimal. Jadi kalau kita lagi kere hari ini, maka bersedekahlah. Justru yang dianjurkan oleh Rasulullah, orang yang kere yang harus lebih penting untuk bersedekah. Sedangkan orang kaya, kalau bersedekah itu akan menjaga keberkahan hartanya. Kita ini miskin, kita ini tidak punya uang, maka justru dianjurkan oleh Rasulullah untuk bersedekah. Supaya apa? Allah akan memberikan rezekinya lebih banyak lagi untuknya. Sehingga tidak mengeluh lagi, tidak ada uangku ini, tidak ada hartaku ini. Bagaimana caranya, saya saja miskin. Kita tidak ada kata-kata itu lagi. Muslim itu harus kuat. Kuat apanya? Imannya, amalnya, uangnya, hartanya, semuanya. Karena kenapa? Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Quran ada 11 ayat yang sejenis seperti ini. Kami kutip ya, yang dimana dalam surah As-Saff ayat yang ke-10 hingga ayat yang ke-11. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu hal adullakum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim." Wahai orang-orang yang beriman, maukah kamu aku tunjukkan suatu perdagangan yang dapat menyelamatkanmu dari azab yang pedih? Saat itu para sahabat banyak yang berkumpul ketika ayat ini turun. Dan tahukah jemaah sekalian, banyak orang-orang kaya yang dikumpulkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pada saat itu. Dan 8 dari 10 sahabat Nabi yang dijamin masuk surga adalah orang yang kaya. Para pedagang, para saudagar, para tajir, tijaro, para pedagang, para pengusaha. Dan saat itu Abdurrahman bin Auf ada di situ. Ada sahabat-sahabat lainnya, Utsman bin Affan. Lalu ayat yang ke-11 dilanjutkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maukah kalian? Apa yang terjadi? Rasul melanjutkan lagi apa yang Allah turunkan, dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melanjutkan ayat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tu'minina billah wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Yaitu kamu beriman kepada Allah dan kepada Rasulnya, dan berjihad di jalan Allah, berjuang di jalan Allah, bi amwalikum wa anfusikum, dengan harta dan jiwa. Harta dan jiwa disebut oleh Allah harta, baru jiwa. Selama ini yang penting tenaga, pikiran, tapi yang didahulukan oleh Allah adalah harta. 11 ayat menjelaskan harta dan jiwa berulang-ulang, tidak pernah yang didahulukan adalah jiwa dulu baru harta. Apa artinya? Islam ini bisa menang karena kekuatan harta. Khadijah, orang terkaya di Mekah, 2/3 kekayaan orang-orang Mekah dikumpulkan semua, 2/3-nya adalah miliknya Khadijah. Semua dikumpulkan 2/3 miliknya Khadijah. Dan itu di mana Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha menyumbangkan semua, berdonasi semua, jihad di jalan Allah, menyedekahkan semua hartanya di jalan Allah. Sehingga apa yang terjadi? Islam ini bisa sampai kepada kita. Jadi jangan anggap remeh harta itu. Jangan anggap remeh harta itu. Maka ini akan membuat banyak manfaat untuk kita. Kenapa orang-orang di dalam kubur itu berteriak-teriak? Di dalam kubur orang-orang beriman dan bertakwa itu berteriak-teriak. Orang-orang Islam di dalam kubur itu berteriak-teriak, ingin kembali hidup, ingin kembali bangkit dari kuburnya. Cuma satu yang ingin dia lakukan, yakni apa? Memperbanyak sedekah. Jangan sampai kita ini menyesal ketika sudah berada di akhirat kelak, sudah berada di dalam kubur dan ingin bangkit lagi hanya untuk bersedekah. Jangan pelit, jangan bakhil. Ini amat-amat penting. Lalu persiapan yang terakhir jamaah sekalian, masyiral muslimin rahimakumullah.
persiapan yang terakhir ini persiapan yang jauh lebih penting dari semua persiapan, yakni mempersiapkan hati. Mempersiapkan hati. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selalu memulai ya dengan niat. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Jadi setiap perbuatan itu tergantung daripada niat. Kita harus meluruskan niat kita lillahi ta'ala, ikhlas melakukannya karena Allah. Latih terus supaya apa? Jangan sampai godaan syaitan mengatakan jangan mau bersedekah kalau nanti ngeliat ke orang. Itu sama dengan sum'ah, takut ketika kita dilihat orang. Ya, kita takut dicibir orang. Banyaknya sedekahnya itu. Justru harus berlomba-lomba fastabiqul khairat. Hati harus tetap apa? Tetap lurus niatnya karena Allah, bukan karena dilihat oleh manusia. Jangan karena kata-kata ria sehingga kita akhirnya takut. Justru itu juga termasuk ria ketika kita akhirnya berhenti bersedekah gara-gara takut dilihat oleh orang. Justru tetaplah bersedekah, dilihat apapun dilihat, tetaplah ikhlas lillahi ta'ala. Semoga kita bisa mendapatkan bulan suci Ramadan ini. Walaupun kita misal qadarullah tidak ada yang tahu, banyak sekali keluarga kita yang akhirnya meninggal dunia sebelum memasuki bulan suci Ramadan. Kita tidak pernah tahu nih besok lusa kita meninggal dunia. Maka niatkan memang dari sekarang, luruskan memang hati kita dari sekarang, karena semua yang kita sudah niatkan itu sudah dicatat satu pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi luar biasa Islam ini. Kita tetap dicatat sebagai apa? Orang yang telah berbuat kebaikan walau belum sampai, karena sudah diniatkan dulu. Semoga ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Sebagai kesimpulan, persiapan demi persiapan harus kita siapkan. Yang pertama adalah persiapan fisik. Yang kedua adalah persiapan budget finansial. Lalu yang ketiga adalah persiapan hati. Barakallahu lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minna wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim.